Di sebuah kerajaan megah di Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri yang bijaksana. Namun fitnah kejam menimpa sang permaisuri. Ia dituduh meracuni istri kedua raja. Tanpa penyelidikan lebih lanjut, Raden Putra mengasingkan permaisurinya ke dalam hutan. Dalam pengasingan itu, sang permaisuri melahirkan seorang putra yang kelak diberi nama Cindelaras. Ia tumbuh menjadi pemuda gagah, cerdas, dan sangat mencintai alam serta hewan. Suatu hari, saat sedang bermain di tengah hutan, Cindelaras menemukan sebuah telur ayam. Dengan penuh kasih sayang, ia membawa telur itu pulang dan merawatnya hingga menetas menjadi seekor ayam jantan yang kuat dan berbeda dari ayam biasa. Waktu berlalu, hingga suatu hari, Cindelaras dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Ayam jantan kesayangannya berbicara. Dengan suara lantang, ayam itu berseru, "Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, bapaknya Raden Putra." Cindelaras tertegun. Ia segera bertanya kepada ibunya tentang arti dari perkataan ayam tersebut. Sang ibu pun akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Cindelaras bukanlah pemuda biasa, ia adalah putra dari Raden Putra, sang raja. Mendengar kisah ini, Cindelaras merasa terpanggil untuk mencari ayahnya dan membuktikan kebenaran tentang asal-usulnya. Dengan penuh tekad, ia berpamitan kepada ibunya dan berangkat ke istana, ditemani oleh ayam ajaibnya. Dalam perjalanan, nama Cindelaras mulai dikenal karena kehebatan ayam jantannya. Banyak orang menantangnya dalam adu ayam, namun tak satu pun yang mampu mengalahkan peliharaannya. Ketenaran ayam Cindelaras akhirnya sampai ke telinga Raden Putra. Sang raja yang juga gemar adu ayam penasaran dan ingin menyaksikan sendiri kehebatan ayam tersebut. Ia pun mengutus hulu balang kerajaan untuk membawa Cindelaras ke istana. Saat tiba di istana, Raden Putra menantang Cindelaras dalam pertandingan adu ayam. Namun Cindelaras mengajukan syarat, jika ayamnya menang, ia berhak atas separuh kekayaan kerajaan. Jika kalah, ia siap menerima hukuman apapun dari sang raja. Raden Putra pun menyetujui tantangan tersebut. Hari yang dinanti tiba. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertandingan yang menegangkan. Dalam waktu singkat, ayam Cindelaras dengan mudah mengalahkan ayam milik raja. Kekalahan itu membuat Raden Putra terkejut sekaligus kagum. Saat itu juga, ayam ajaib Cindelaras kembali berbicara, mengulangi kalimat yang sebelumnya ia ucapkan. Raden Putra tersentak mendengar kata-kata itu. Dengan penuh rasa penasaran, ia bertanya kepada Cindelaras tentang asal-usulnya. Saat itulah, sang patih yang dulu mengetahui kebenaran akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan bahwa permaisuri sebenarnya masih hidup dan tuduhan yang dijatuhkan kepadanya adalah kebohongan belaka. Mendengar kebenaran ini, Raden Putra diliputi penyesalan. Ia segera memerintahkan pencarian terhadap orang yang telah menebar fitnah dan berjanji untuk memberikan hukuman yang setimpal. Tak hanya itu, Raden Putra juga segera menjemput kembali permaisurinya dan mengembalikan kedudukannya sebagai ratu. Cindelaras, yang telah membuktikan kebenaran dirinya, akhirnya diakui sebagai putra mahkota. Sejak saat itu, Cindelaras hidup bahagia bersama kedua orang tuanya di istana, sementara sang ayam ajaib tetap menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa.